Assalamualaikum. Halo guys, bertemu lagi dengan Ibu Ina Malahayati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan berkerumun. Sebelum memulai videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan peserta didik dapat menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu ada dua aliran. Yang pertama, aliran teori klasik. Dalam aliran klasik ini, masalah ekonomi ada tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Contoh, dari kapas diproduksi menjadi benang. Dari benang diproduksi menjadi kain. Dari kain diproduksi menjadi pakaian. Nah, sudah terlihat nilai gunanya akan bertambah. Kapas menjadi benang sudah bertambah nilai gunanya. Benang menjadi kain sudah bertambah nilai gunanya. Kain menjadi pakaian sudah bertambah nilai gunanya. Itu adalah kegiatan produksi. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Bagaimana caranya suatu barang harus sampai ke tangan konsumen? Itu adalah kegiatan distribusi. Nah, distribusi ada secara langsung dan ada secara tidak langsung. Secara langsung adalah produk dijual langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya adalah pedagang sate. Penjual sate memproduksi dan langsung menjualnya kepada konsumen untuk dikonsumsi. Yang kedua, distribusi secara tidak langsung. Contohnya sebuah produk harus melalui agen, harus melalui grosir, harus melalui pedagang besar, harus melalui pedagang eceran, baru sampai ke tangan konsumen. Contohnya adalah seperti barang sabun, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Contohnya kita memakan makanan atau kita menggunakan sabun untuk mandi. Itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, tadi yang baru kita jelaskan adalah masalah pokok ekonomi aliran klasik. Selanjutnya kita akan membahas masalah pokok ekonomi aliran modern. Aliran modern memiliki tiga masalah ekonomi. Yang pertama adalah what, apa. Apa dan berapa barang yang akan dibuat. Yang kedua adalah how. How adalah bagaimana cara memproduksi barang. Dengan metode apa? Dengan tenaga ahli siapa? Menggunakan alat apa? Menggunakan bahan yang mana? Itu semuanya dibahas dalam how. Yang ketiga, for whom. For whom berkaitan dengan sasaran pasar produk yang akan kita buat.
di mana konsumen itu terdiri dari beberapa lapisan ekonomi. Ada kalangan menengah, ada kalangan menengah ke bawah, ada kalangan menengah ke atas. Nah, dalam masalah ini kita harus menentukan siapa yang akan menjadi sasaran konsumen produk yang akan kita jual. Oke guys, itu adalah masalah pokok ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengorganisasikan seluruh aktivitas ekonomi, yaitu masyarakat maupun pemerintah, untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonominya agar tercapai tujuan perekonomian negara tersebut. Kemudian, macam-macam sistem ekonomi. Oh iya guys, tapi sebelum kita bahas macam-macam sistem ekonomi, harus diketahui bahwa ada beberapa istilah dalam sistem ekonomi yang memiliki arti yang sama. Seperti sistem ekonomi liberalis sama dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi bebas. Itu memiliki pengertian yang sama. Sedangkan sistem ekonomi sosialis sama dengan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Oke, diingat-ingat ya guys. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi terpusat, ada sistem ekonomi kapitalis, dan ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional, ciri-cirinya adalah 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. 2. Hanya sedikit menggunakan modal. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Masih terikat tradisi. Ciri keenam, tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Sistem ekonomi tradisional contohnya adalah masyarakat Baduy jika di Indonesia. Di sana mereka tidak mengenal uang karena masih menggunakan sistem barter. Kemudian mereka masih terikat oleh tradisi dan perekonomiannya bertumpu kepada sumber kemakmuran, yaitu tanah. Jadi mereka hanya mengandalkan sektor pertanian dan peternakan. Itu contoh sistem ekonomi tradisional di masyarakat Baduy. Kemudian selanjutnya ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando, pemerintah mudah melakukan pengendalian dan pengawasan harga. Pemerintah bebas menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jarang terjadi krisis ekonomi. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Namun, kelemahannya adalah hak milik perorangan tidak diakui. Sering terjadi monopoli merugikan masyarakat. Mematikan inisiatif individu untuk maju karena segala kegiatan perekonomian ditentukan oleh pemerintah pusat. Contoh sistem ekonomi ini diterapkan di negara Republik Rakyat Cina, di mana pemerintah mengatur seluruh perekonomian rakyatnya. Rakyatnya tidak diberikan kebebasan untuk mengelola faktor-faktor ekonomi. Karena tujuan dari negara ini adalah kemakmuran seluruh rakyat. Mereka beranggapan bahwa kemakmuran akan terjadi jika tidak ada si kaya dan si miskin. Jadi inilah tujuan dari Republik Rakyat Cina. Selanjutnya ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Ciri-cirinya,
Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usahanya sendiri. Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang. Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Namun, kekurangannya muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin, atau kesenjangan ekonomi, mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat. Kemudian, sulit terjadi pemerataan pendapatan. Sistem ekonomi liberal digunakan oleh negara Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat untuk mengelola perekonomiannya. Pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian, karena di sini kebebasan individu sangat diakui. Sehingga muncullah golongan ekonomi kaya dan golongan ekonomi miskin. Nah, kelemahannya akan muncul kesenjangan ekonomi. Siapa yang menggunakan kreativitasnya dengan baik, dengan optimal, maka dia akan mencapai kemakmuran. Siapa yang tidak menggunakan kreativitasnya, maka dia tidak akan mencapai kemakmuran. Nah, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Inilah kelemahan dari sistem liberal. Namun faktanya, di zaman saat ini tidak ada negara yang murni menggunakan sistem liberalis 100% maupun sistem sosialis 100%. Negara-negara saat ini menggabungkan kedua sistem itu, maka timbullah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi terpusat. Kelebihannya menghindari adanya monopoli, menghindari dominasi kekuasaan pemerintah. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Namun, ada juga kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Peran pemerintah lebih berat dibandingkan dengan peran swasta. Timbulnya KKN dalam pemerintah karena banyak sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Oke, selanjutnya sistem ekonomi yang digunakan Indonesia. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu yang menggabungkan kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi terpusat. Nah, sistem ekonomi di Indonesia disebut dengan demokrasi Pancasila. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Yang ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Yang kelima, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Dan yang keenam, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia memiliki nilai-nilai dasar, yaitu yang pertama, kekeluargaan. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, gotong royong.
yang keempat keadilan, dan yang kelima kemandirian. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia ini didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Oke guys, itu adalah materi tentang sistem ekonomi.